standalone sama dia sebagai plugin di Firefox. Fungsi Zotero sama seperti Mendeley, jadi manajemen dokumen ilmiah. Kalau misalnya kita nyari buku koleksi perpus itu biasanya nyarinya di katalog perpus. Nah, kalau Zotero atau Mendeley itu mencari koleksinya si pemilik Mendeley itu, milik akun Mendeley. Jadi kalau dia ingin nyari buku saya apa saja, artikel saya apa saja, saya ingin nyari artikel saya yang tentang A itu, nah dia nyarinya di Mendeley atau di Zotero yang sudah diinstal dengan catatan koleksinya sudah diikut. Tapi memang kalau di versi Zotero itu bagus di browser Firefox. Kalau bukan Firefox itu harus pakai yang standalone terus diinstal add-onnya lagi. Coba buka Firefox ya. Nah, sudah install Zotero standalone. Sudah pernah pakai? Kan kemarin nyoba. Oh. Oke, buka Zotero dan ORG. Ya, enak. Sensornya kelihatan apa enggak? Kayaknya bisa dipakai ke satu tempat. Itu misal company flashnya blog. Oke, kita bisa install di klik download. Yang tadi sudah di-install yang ini lah, standalone. Kalau install standalone harus juga install extension sesuai dengan browsernya. Ada 3, Firefox, Chrome, sama Safari. Kalau yang IE nggak ada di sini. Nah, kalau sudah install standalone nanti bisa pakai standalone nggak apa. Tapi kalau belum, kita coba aja install Firefox. Firefox-nya Firefox lama ya. Ini jangan Firefox lama. Firefox mau diupdate. Cara update-nya apa? Sampai selesai update ya. Enggak, Insan, buat beri Insan. Oke, Insan.
misalnya yang Firefox dasarnya untuk plugin untuk Firefox ada efeknya di sini. Untuk Firefox kan baru efeknya di sini. Kalau Firefox lama dulu itu ada di sini. Atau di coba klik aja coba pas klik kanan menu barnya di klik tools. Nah, ini seperti itu. Itu juga untuk memanggil fiturnya di situ atau Ctrl Shift Z di video Ctrl Shift Z juga. Sudah selesai nggak sih? Belum. Kenapa? Diklik help terus upload Zotero, dia kasih tahu Zotero berapa. You are currently on the release update sama enggak kamu download lagi. Download baru. Coba pertama kali kita harus men-setting di mana akan meletakkan dokumen yang nanti dikelola. Kalau di menu itu juga ada tools option untuk men-set di mana dokumen itu diletakkan supaya kalau defaultnya dia di C supaya dokumen itu tidak hilang ketika misalnya laptop diinformasikan. Nah, settingannya jadi setting bulat-bulat gitu. Nah, preference advanced files and folder. Ya. Nah, di data di directory location itu dia defaultnya ada di C user dan seterusnya, pokoknya ada di C sehingga bisa jadi akan hilang kalau misalnya komputer di user. Nah, itu harus dipindah dulu dengan klik choose custom kemudian klik choose oke. Biasanya mahasiswa saya minta untuk pindahnya ke D misalnya. D harus bikin satu folder baru atau selain C Zotero klik select ya kan ada permintaan ya klik Firefox yes terus klik Firefox restart biasanya kalau nggak mau restart nggak boleh. Aktif di Chromecast ya kan? Dari SMP Punya belum berapa kan? yang kuliah ini belum lanjut ke lanjutan masih punya jalannya. Terus satu dari dua terus salah satu. Buka lagi preference-nya. Komposisi. Ya, preference lagi dulu. File sorter lagi. Nah, yang bawah kan data, yang atasnya itu base directory untuk attachment. Untuk attachment itu file misalnya kalau yang bawah itu untuk metadata, menyimpan metadata. Kalau yang atasnya itu untuk file PDF-nya nanti disimpan di mana itu. Nah, biasanya saya
saya satu tab, klik aja terus kemudian pilih di Zotero lagi. Enggak di back dulu, yang diklik yang Zotero ya. Zotero terus klik select formula ya, change space directory ya, klik OK ya, selesai. Klik preference lagi. Nah, bedanya dengan Mendeley, kalau Mendeley itu ketika data PDF dimasukkan, Mendeley langsung bisa membaca metadatanya. Tapi kalau ini tidak, kecuali indeksingnya diinstal. Nah, kita ingin install indeksingnya. Instalnya di search. Ya. Nah, di situ indeksingnya ada tulisan PDF indexing, no? Nah, itu not install. Nah, itu harus diinstal dulu supaya Zotero ini bisa indeks file PDF. Klik check for installer. Ya, install. Sampai nanti not install berganti install. Terus mana? Benar kok? Kita sudah bisa gunakan sekarang si Zotero. Nah, Zotero bagus untuk dia punya kelebihan dibanding Mendeley itu untuk mengelola dokumen HTML. Jadi misalnya kita search di internet dapat dokumen HTML yang ingin kita simpan di komputer. Biasanya orang melakukan file save as atau di copy terus di paste di Word. Biasanya seperti itu. Kemudian akan kesulitan ketika harus menuliskan ini alamat URL. Jadi kalau di save text ke Word, alamat URL-nya harus di copy di paste juga gitu. Nah, Mendeley Zotero ini bisa membantu kita untuk mempermudah proses-proses itu. Mbak sekarang cari di lewat Google dengan kata kunci tertentu, silakan nyari informasi terserah mau nyari apa.
biasanya orang mau menyimpan itu di file secret S, atau control S disimpan. Tapi dengan Zotero itu tidak perlu seperti itu, tapi nanti cukup diklik di sini. Ini masih belum selesai muternya. Coba di F dulu enggak? Oke. Terus ini. Coba diklik yang A. Ya. Nanti di sebelah sini ya, selesai. Meningkatkan minat baca. Simpan di sini. Nah, simpan tahu tekan. Itu meningkatkan minat baca. Itu ngambilnya dari sini. Tulisan meningkatkan minat baca itu title dari halaman ini. Gitu. Nah, lalu di sebelah sini itu ada keterangannya. Tipenya webpage, title-nya ini, autornya nggak ada, dan seterusnya nggak ada, URL-nya kena, URL-nya itu. Jadi udah langsung kesimpan di sini, aksesnya tanggal berapa jam berapa sudah ada. Jadi sekali klik sudah kena semua. Tapi kan ada yang mungkin ada pertanyaan yang dibutuhkan kan bukan hanya ini, tapi halamannya ini. Halamannya ini itu sudah tersimpan di Zotero. Kita bisa membuktikan dengan coba di close dulu minat bacanya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa dokumen meningkatkan minat baca itu sudah tersimpan di sini. Kalau ingin baca misalnya, cukup double klik saja tulisan meningkatkan minat baca. Double klik. Nah, ini ambilan ini itu sudah ambil dari komputer kita, bukan dari internet. URL-nya sudah ngambil dari attachment. Ini kalau nggak ada internet juga Bisa. Sudah kesimpan di sini dan lengkap URL-nya kapan aksesnya. Itu cara pertama. Cara kedua, ini itu akan berubah seiring dengan pembacaan dari halaman website ini. Ini kan kotaan seperti ini. Tapi kalau halaman websitenya itu buku, dideteksi sebagai buku, itu akan berubah jadi buku. Misalnya, coba kita Amazon, cari buku di Amazon. Library Science pasti Amazon coba. Sama media. Tambahin Amazon juga. Amazon. Ini berguna misalnya kita sudah punya satu buku, kemudian kita ingin menyimpan buku itu, dokumen metadata buku itu di Zotero sini. Baik sih lengkap, item tipenya buku, datanya apa lengkap. Nah kalau kita nggak mau input satu persatu, kita bisa lakukan cara ini. Buka, dicari di Amazon misalnya, salah satu recommendation of ini.
misalnya memang nggak lengkap, ini bisa ditambahin sendiri. Tapi paling enggak sudah membantu kita untuk mengisi. Mestinya itu lengkap. Nah, kenapa dia bisa ngambil seperti ini? Karena Amazon ini punya metadata yang sesuai dengan Zotero. Nah, kalau di perpustakaan ada konsep interoperability kan, nah, harus seperti itu. Jadi data itu bisa dibaca oleh aplikasi apapun tanpa harus copy paste itu cukup seperti itu sudah masuk. Gitu. Nah, cara lain adalah ini tadi lewat website, kemudian Amazon, kemudian kalau jurnal online juga bisa. Nanti di sini akan berubah lagi logonya. Misalnya Science Direct, coba buka Science Direct. Kenal Science Direct? Tulis Science Direct. Science SCINC. Langsung nggak mau Science Direct. SC Direct Direct langsung di telepon. Direct kurang T kurang C Direct DIRECT di belakang itu dia enggak. Saya direct. Nah, www.35-nya oke. Coba kamu searching sumber informasi tentang dengan kata kunci tertentu di situ. Karena kita punya akses ke sini. Sampai PDF-nya ini tidak sama-sama. Pakai Chrome bisa, tapi pakai apa namanya? Pakai yang standalone. Kamu dengan standalone. Nah, pakai Chrome buka, terus kamu buka zotero.org, terus di bawah download standalone itu ada add-on for Chrome. Nah, kamu bisa. Nah, ini saya direct. Kalau misalnya sudah nyari ini ada hasilnya, terus ada yang ingin di download, bisa dengan posisi seperti ini atau diklik detail. Kalau posisi seperti ini, maka di sini modelnya seperti ini. Ini kalau diklik, kita disuruh milih mana yang mau didownload. Tapi kalau sudah diklik detail, nggak ada pilihan ini karena hanya satu kan, detailnya hanya satu. Kalau modelnya seperti ini, kita tinggal milih mana yang mau di-download, klik OK. Coba salah satu kan, yang paling atas ini. Maka akan muncul di sini. Setelah ini selesai. Ya. Sampai ini yang PDF-nya bisa diterang. Nah, dan sudah kesimpan. Termasuk tadi dia sekali klik ini. Coba diklik tunjuk di paling kiri sampai ya PDF-nya sudah masuk di sini. Hanya sekali klik kan, tidak perlu klik. Tapi kamu nggak akan nemu saya dari dulu dan di mana. Ini lebih ke ilmu sosial dan teknik juga. Hampir semua ilmu yang ada di UGM itu ada di sini. Dan hanya hitungannya dari Kalau yang dari negara
menyimpannya seperti itu, ada beberapa model. Tapi saya tekankan ke mahasiswa kalau pakai model ini, yang download pakai ini, downloadlah yang dibutuhkan saja. Kalau di jurusan teknik itu ada satu jurusan di elektro, itu dia membatasi, menyarankan download itu sehari 3-5 artikel. Nah itu yang saya tekankan supaya tidak download berlebihan terus nanti jadi sampah. Termasuk download yang lain juga. Oke, cara lain lagi, kalau buku novel atau buku teks misalnya. Oke. Cara lain begini, coba diklik tongkat ajaib gitu, icon tongkat. Nah, kita juga bisa memasukkan metadata itu dengan icon itu. Metadatanya dari buku atau dari artikel. Nanti kita tinggal nulis ISBN buku, di enter, maka metadata buku akan muncul. Tapi syaratnya koneksi ke internet. Ini metadatanya tulis enter, DOI juga demikian. Kalau DOI Digital Object Identifier itu ada biasanya di jurnal halaman 1 kiri bawah itu ada DOI. Nah, DOI-nya itu nanti dituliskan di situ, di enter akan muncul. Coba ditulis coba ditulis ini Pak, ISBN 978 155 961 7277. Terus di enter coba. Kalau buku ini sudah ada di WordCat ya akan masuk. Nah, dapat kan? Music of for healing and benar nggak? Music for healing and unwinding. Betul ya? Di sini ada subnya, pionir dan seterusnya. Pengarangnya Stephen Helton dan Joseph Nagler. Dapat tak? Nah, caranya seperti itu kalau tapi ini bukan buku ini, audio recording, bukan buku audio recording. Nanti kalau ada lagi yang lain, buku atau DOI lagi cuma ditulis seperti itu nanti muncul. Tapi ya, full-text-nya nggak kena loh, hanya metadatanya saja. Itu cuma untuk data ini aja. Metadata itu pengarang penerbitnya kalau dengan tongkat aja gitu. Jadi itu cara ngambil data dari halaman website, dari jurnal online, kemudian ISBN atau DOI dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri di My Library itu sama dengan Mendeley bisa membuat folder-folder. Jadi nanti ini sudah dipisahkan berdasar folder-folder di situ. Cukup diklik saja ada logo folder di atasnya itu. Ya, kita tinggal membuat folder saja di situ. Tulis sudah folder misalnya folder semester 1 atau folder buku, folder artikel dan seterusnya. Kita bisa buat sesuai keinginan kita. Ya, coba. Nah, tinggal klik My Library coba. Kita bisa klik artikel kemudian di drag ke folder artikel. Klik terus di drag. Ya. Nah, di artikel tidak ada. Tapi di My Library masih tetap. Tapi hanya mirror. Kemudian kalau ini sudah banyak,
itu kan punya judul-judulnya novel, nah, kan muncul kan judulnya. Tapi kalau ingin nyari yang spesifik, bisa diklik ke bawah, nyarinya berdasar apa? Title, hanya title creator atau outfit and text. Teks di sini teks yang sana. Coba kamu kliknya. Terus di sini. Nah ini ada tagnya, tag bawaannya ini. Nah tagnya ini itu munculnya di sana kalau mau nyari. Jadi ketika diklik tag low grade heads, maka yang akan muncul nanti di sini adalah yang dokumen yang punya tag low grade head. Sama seperti memilih kan filter by my tags. Nah kalau ini langsung di sana muncul. Atau search tag di bawahnya kita bisa cari. Ini tidak di sini apa-apa. Ya semuanya muncul. Ya. Oke. Ini notes. Notes itu untuk membuat catatan. Kita bisa klik add note, kemudian kita buat catatan tentang dokumen ini. Misalnya setelah dibaca ada beberapa catatan yang perlu ditulis di sini, mereview misalnya, itu bisa ditulis di sini langsung catatan. Nah bedanya dengan MBD, kalau MBD bisa nulis catatan di dalam dokumen PDF-nya itu. Kalau di sini nggak bisa, jadi hanya di sini saja. Setahu saya gitu. Nah bedanya dengan Zotero itu dia punya fitur untuk related. Maksudnya related apa? Jadi misalnya kita punya dokumen 10, dokumen 1 itu ternyata punya hubungan dengan dokumen 5. Kita bisa klik related, pilih oh dokumen novel low bla 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 itu berhubungan dengan meningkatkan minat baca. Diklik saja ya. Setelah diklik related, klik minat baca, klik OK. Maka akan sini akan muncul oh related with minat. Gitu. Coba klik yang atas lagi. Ya, klik related juga. Ya akan muncul. Gimana? Kliknya juga normal, tapi related nomornya. Yang di buat tadi masih
mudah sekali kalau dokumen yang di sini sudah ada ratusan. Jadi keterkaitan antara dokumen bisa dibuat dengan cara seperti itu. Oke. Nah, kalau yang itu yang sekarang related dengan sudah maksudnya penerimaan yang bisa di single orang sama sebenarnya nanti di tapi batas di jam cara ini hal lain yang bukan oh nggak bisa. Ini nggak bisa. Saya nggak bisa. Kalau related ke file, jadi hanya related itu hanya ke sini ya, hanya ke yang sudah dimiliki di sini. Ya. Kalau keluar nggak bisa. Oke, sudah. Ya. Kemudian kalau misalnya ingin tahu di mana sebenarnya tempat penyimpanannya ini, coba klik kanan, show file. Ya. Nah, file-file itu kesimpanannya sudah ada di D Zotero storage, pokoknya ada di folder Zotero. Jadi semuanya itu ada di folder Zotero. Jadi kalau komputer ini diinstal ulang, asal folder Zotero itu masih ada, nanti tinggal menginstal aplikasi baru, diarahkan ke folder itu lewat reference tadi, maka dokumen lama sudah akan dapat. Kemudian namanya lagi sudah langsung berubah, C et al 2015 dan seterusnya. Tidak kode. tapi campur email sama filenya jadi satu ya. Iya. Storage ini yang menyimpan file. Kalau yang style itu ini stylenya, style CSL-nya. Kemudian yang lain, hasil kita install index tadi itu ada di sini. Ya, info sama index. Jadi kalau lokasi penyimpanannya lagi berubah, harus install indexingnya lagi. Atau kayak kita ini copy tempat baru bisa kita pakai. Storage itu menyimpan file. PDF saja ya, hanya satu file. Yang tadi ini HTML semua file. Ya. Apa serialnya? Ini dua di mana? Sing biyen tadi dulu ya. Gimana? Belum? Fungsinya sudah bermasalah. Oh, kita belajar sama banyak. Pernah lihat ini nggak dokumen ini ya? Sudah muncul di jurnal online, tapi statusnya impress. Jadi kalau statusnya impress itu dia masih ada yang belum lengkap, tapi sudah bisa di
kutip. Kutipnya bisa pakai DOI-nya. Kelihatannya di sini sudah available di sini, tapi belum ada volume nomornya. Volume berapa, nomor berapa belum ada. Baru available online, tapi sudah bisa diunduh. Masih kurang lengkap. Bisa dapat pustaka atau mungkin ada yang masuk ke itu. Oke, begitu. Nah, bagaimana menggunakan ini? Ini kan sama fungsinya seperti Mendeley ya, bisa membantu kita membuat pustaka. Zotero juga demikian, tapi sama dengan Mendeley harus menginstal plugin-nya dulu. Nah, plugin-nya itu sebenarnya kan Zotero buka Word-nya aja dulu, buka Word. Oh, Apa saya bisa. bisa. Oke. Nah, itu kalau sudah diinstal di atas itu ada tulisan Zotero. Tab Zotero. Nah, coba diklik. Nah, itu add-in-nya Zotero. Coba kamu tulis kalimat dulu. Terserah. Ya. Kalau kita nulis paper itu kan tulis kalimat, mungkin ada sumbernya dari mana. Kamu tulis kalimatnya yang kurang-kurangnya itu ngetik. Betul nggak? Bisa. Oke, spasi. Nah, untuk titiknya di lagi. Nah, sumbernya itu tidak ditulis manual dalam kurung nama dan koma tahun, tapi klik add citation ya. Appropriate coba klik oke, kamu close dulu. Kamu buka Zotero atau RG dulu. Ini mati nggak? Mati. Ada video. Rama. Kolektor. Jadi ada lagi klik download no. Banyak. Jadi yang 19 memang sama. Ini bukan besok benar itu spam juga.
tema tadi yang minat baca di sekolah. Nah, pura-puranya kata-kata minat baca di sekolah bla 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 itu mengutip dari sebuah paper. Nah, paper atau buku atau apapun itu sudah harus masuk di Mendeley dulu, di Sutero dulu sebelum nanti itu. Nah, click add citation, pilih stylenya apa. Harvard, mirip-mirip itu Harvard. Kemudian klik OK. Di sini ditulis judul yang dikutip apa, judul dokumen yang mau dikutip itu apa. Dokumen itu sudah harus ada di Mendeley ya di Sutero. Tapi kalau lupa bisa diklik Z-nya, coba diklik Z yang atas, ya, klik, kemudian klasik klik. Nah, di sini bisa dipilih kalau misalnya lupa. Misalnya yang paling atas itu kan dari website, kayaknya nggak lengkap kalau kita data jelek. Oke, kemudian klik. Kalau misalnya perlu diberi prefix, suffix atau page, halaman sekian yang dikutip itu bisa ditulis di sini. Dari paper atau novel, log grade dan seterusnya itu halaman 5 misalnya, tulis di sini 5. Kalau ingin lihat hasilnya seperti apa, klik show editor. Nah, so, see and off dari 15 page 5. Kalau misalnya kutipannya lebih dari satu sumber, klik multiple source. Oke, tambahin lagi, misalnya sama mana? Sama musik healing, klik aja musik healing. Klik yang sini, ya, akan ada di sini. Klik OK, munculnya nanti seperti ini. Musik healingnya nggak ada pengalaman. Mirip seperti sini yang dilihat. Kemudian enter juga ada 2 kali. Kalau misalnya ingin insert daftar pustaka, tinggal klik insert bibliografi di sana. Itu dasar install. Ya. Install, setelah install tentukan letak penyimpanan yang di file and folder tadi di preference. Pertama itu, yang kedua install indexingnya. Setelah itu selesai, bisa digunakan untuk menyimpan dari internet berupa halaman website, kemudian jurnal online, kemudian insert metadata via ISBN atau via DOI. Setelah itu install kelengkapan yang lain, metadata, tag, related dikerjakan, kemudian bisa diinstal untuk dasarnya itu. Jadi kalau OpenOffice berarti install di Sutero.org-nya, pilih yang plugin for Office, for OpenOffice. Terus kok mohon bulan aja baca cinta ini sempat teman-teman. Akhirnya aku mana hasil bersponsor? Bahasa Inggris ya? Begitu mbak, itu Sutero. Nanti Mendeley bisa belajar, Mendeley sama Mas Agus bisa. Setelah itu saya balik ke Ismail, koreksi ya. Praktek saya juga masih belajar. Itu nah teman-teman PPL ya, tanda kita minta bikin template skripsi dari Word supaya dapat bentuk. Jadi juga skripsi itu kalau Mas skripsi tidak pakai template, bisa memakan tulisannya dari situ. Benar dari judulnya,
sinkronisasi mau menyimpan ini di Zotero, maka harus punya akun Zotero dulu. Buka Firefox-nya di zotero.org, scroll ke atas, register. Register, username, email, password, tulis. Nah, nanti username dan emailnya itu ditulis di Zotero, di situ. Zotero yang di Firefox, Ctrl Shift Z. Ya, preference lagi. Preference export. Oh, sorry. Nah, itu username passwordnya kamu masukkan di sini. Nah, nanti datamu akan tersinkronisasi di Zotero. Sinkronisasi bisa sinkronisasi. Nah, coba sekarang kamu login di situ, kamu lihat. Ya, login. Ya. My library. Item yang kamu simpan di sini itu otomatis sudah ada di ini juga saja. Dari sini sudah tersimpan di situ. Sama seperti sinkronisasi yang di sini. Nah, ini space-nya saya nggak tahu sekarang berapa dulu, terakhir saya lihat cuma 500 MB. Kelihatan ini dokumennya termasuk foldernya sudah ada di sana, tag-nya sudah ada di sana. Jadi kalau dengan cara seperti ini, nanti bisa menempat laptopnya di bawah, tinggal buka menu Zotero, login, itu sudah bisa dilihat. Termasuk metadata sampai PDF-nya sudah ada di situ. Sudah kalau begini, yang paling atas itu ada full tag-nya. Ya. Nah, full tag-nya sudah.
yang sudah jarang ke perpustakaan, entah itu karena jarang ke perpustakaan atau tidak pernah ke perpustakaan, didekati itu dengan promosi jalan, atau langsung di mana dia berada kita ajari. Misalnya kalau terkait dengan pelatihan seperti ini, kita tidak menunggu mereka datang ke sini, tapi kita bisa datang ke sana, ke perpus jurusan misalnya. Nah di perpus jurusan itu teman-teman tidak sekedar bisa bantu input data misalnya, tapi ketemu dengan mahasiswa, kemudian dengan mahasiswa itu bisa diskusi masalahnya apa sih terkait itu. Tentunya ada step-stepnya ya, tidak langsung datang terus langsung biasa ngobrol. Mungkin bisa janjian dulu atau mohon maaf bisa enggak enggak, kemudian dulu dia sebuah atau enggak, atau tanya ke petugasnya saya kan biasanya biarkan untuk ditanya itu mahasiswa itu kemudian baru diberitahu. Tanya dulu misalnya dari awal kesulitannya apa sih kalau nyari buku. Oh di sini buku sering nyari buku di jurnal online ya, oh sering nggak nemu atau dia nggak bisa, nah, kita langsung bisa ajari. Kemudian kalau tentang memilih dan detail kita bisa tanya awalnya ditanya kalau gambar biasanya disimpan di mana? Oh di komputer. Coba dilihat nggak? Oh di folder-folder. Tanya kalau nyari lagi di mana? Saya harus lihat foldernya nggak satu persatu. Mau nggak saya ajari? Untuk mengelola kita bisa pakai, tapi kita bersihkan dulu kemudian biar itu. Selain itu kita bisa promosikan apa ya sini gitu. Itu untuk yang promosi. Oke, saya belum lihat lagi yang dua yang lain ya, masih beberapa menit yang harus dikerjakan, saya belum bisa buka itu yang pasti itu akan dilakukan. Nah, sekarang ini sudah selesai, hendaknya bisa balik ke nanti juga mungkin bisa didiskusikan atau didiskusikan yang promosi tadi gimana sih caranya. Oh pertama mungkin kalau ketemu kita harus pertama salam dulu, saya dulu tanya dulu apa kesulitannya bisa gimana sih saya yang bisa langsung dipraktekkan kalau diambil itu akan sesuatu itu penting jangan